Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di Matkim Privat. Bagaimana adik-adikku semuanya? Masih semangat ya belajarnya? Kali ini kakak akan membahas SIMAK UI Kimia tahun 2019. Ya, masih semangat ya? Oke, kakak akan bahas nomor 46. Diketahui entalpi reaksi berikut ini. Ya, ini adalah soal termokimia dalam tipe hukum Hess ya guys. Ada soal kayak gini. Pembakaran ZNS di udara mengikuti persamaan berikut. Ini adalah persamaan reaksi inti yang akan kita cari delta-nya. Entalpi reaksi pembakaran ZNS. Oke ya. Kita cek dulu apa sudah setara. Zn-nya 1, Zn-nya 1, sudah sama ya. S-nya 1, S-nya 1. Di sini O-nya ada 3. Loh kok sini O-nya cuma 2? Nah, hati-hati. Maka ini menjadi 3/2. Paham ya guys? Nah, oke, kita langsung aja. Kita minta ZNS berada di sisi mana? Berada di sisi kiri. Mana yang ada ZNS? Ini guys, ZNS ternyata berada di sisi kanan. Maka persamaan ke satu kita balik ya. Kita balik. Maka entalpinya menjadi plus 202,9. Lalu oksigen kita abaikan terlebih dahulu. Kenapa? Karena ini ada 2 oksigen nih. Nanti kalian pusing. Kita langsung ke ZNO aja. ZNO itu mintanya di sisi kanan dengan koefisien 1. Mana yang ada ZNO? Nah, ini udah di kanan. Tetapi kita lihat koefisiennya ternyata 2. Maka persamaan yang kedua itu persamaannya tetap tidak perlu dibalik, tetapi dibagi 2. Maka menjadi min 696 kita bagi 2, maka min 348 ya, 348. Paham ya guys? Lalu kita lihat SO2 berada di sisi kanan. Nah, mana ada SO2? Nah, ini sudah ada di sisi kanan, berarti ini tetap karena koefisiennya mintanya 1 sudah disediakan 1. Ya, ini tetap berarti min 296,1. Maka ini kita jumlah terlebih dahulu nilainya negatif. Kita lihat saja berarti kan 1 dikurangi 9 ya. Itu adalah 2 ya. Nah, berarti kita cari yang belakangnya koma 2. Nah, ini adalah min 3 sama min 2 kan sekitar min 500-an ya, ditambah dengan 200-an, berarti nanti hasilnya pasti negatif. Oke, gitu aja guys ya. Maka yang paling tepat itu adalah negatif 441. Itu kalau kalian ingin taktik tidak usah menghitung semuanya, boleh seperti ini ya guys. Ya, nomor 46 selesai. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan kalian komen di kolom komentar ya guys. Yuk kita masuk ke nomor 47. Elektrolisis larutan CuSO4 dengan elektroda platina. Platina itu berarti elektroda inert. Sekarang gini aja ya. Saya sekalian belajar, yuk. Kita sekalian belajar ya maksudnya ya. Terion menjadi apa? Cu2 plus dan SO4 2 min. 2 min. Nah, sekarang kita lihat yang ke katoda siapa? Positif itu selalu ke katode. Ternyata Cu itu adalah logam bukan golongan 1 dan 2. Maka yang ke katode adalah Cu-nya. Katode mengalami reduksi, maka menjadi Cu. Ya, terjadi endapan Cu di dalam katode. Yang ke anode itu adalah SO4. SO4 adalah asam oksi. Jika elektrodanya platina atau inert, maka yang bereaksi adalah 2H2O menghasilkan 4H+, 4 elektron, dan O2. Inilah reaksi di katode dan anode. Ternyata deposit itu artinya mengendapkan ya, mengendapkan logam Cu di katode sebanyak 3,175 gram. Berarti diketahui massa Cu yang mengendap adalah 3,175 gram. Volume gas yang dihasilkan pada anoda. Di dalam anoda, gas yang dihasilkan adalah oksigen. Berarti yang dicari adalah volume oksigen dalam keadaan STP. Oke ya guys, saya punya konsep. Jika di soal diketahui massa yang mengendap, ditanya volume gas, maka kita gunakan konsep hukum Faraday 2. Atau dibalik, diketahui volume, bukan volume oksigen ya, diketahui volume gas ya, gasnya umum bisa hidrogen, bisa oksigen ya, bisa X2, HCl2, I2 seperti itu.
Jika diketahui volume gas, tapi yang ditanya adalah massa yang mengendap, dibalik kayak gini. Ini juga menggunakan hukum Faraday 2. Biar gampang aja ya, maka HF2 itu rumusnya hanya ada satu, hafalkan mobo. Kalau saya kayak gini, mol 1 dikalikan bilog 1 sama dengan mol 2 dikalikan bilog 2. Nah, ini saya anggap yang punya Cu, ini berarti yang gasnya, berarti oksigen ya. Berapakah molnya Cu? Rumusnya adalah gram dibagi dengan AR-nya Cu, 63,5. Biloxnya Cu berapa? 2 ya. Iya, sorry. Ini SO42 min, maka Cu-nya 2 plus ya. Nah, apa rumusnya mol oksigen dalam keadaan STP? V dibagi 22,4. Biloxnya oksigen berapa? 4. Ya, 4-nya dari mana Mbak? Kayak gini, oksigen. Dia mau tanya min 2, maka biloxnya min 4. Nanti dalam perhitungan, min sama plus udah tidak kita masukkan ya. Misalkan besok gas yang dihasilkan adalah hidrogen, maka biloxnya 2, karena H itu plus 1, maka nanti biloxnya 2. Oke ya guys, yuk kita kerjakan bersama-sama. 3,175 dibagi 63,5 itu adalah 0,05 ya guys ya. 0,05 ini hilang, ini 2 ya, maka ini V dibagi 11,2. Nah, V-nya ketemu, 11,2 dikalikan 0,05, itu adalah 0,56. Oke guys, jawabannya adalah D. Pasti kalian bisa. Ya, jika ada yang bertanyakan, silakan kalian komen ya. Yuk, nomor 48. Reaksi pembentukan gas NOBr dari gas NO dan Br2 mengikuti persamaan ini. Saya tulis ulang ya di sebelah sini ya. Yang namanya ada 2 NO ditambah dengan Br2 menghasilkan 2 NOBr. Oke, next. Reaksi berorde 1 terhadap setiap reaktan. Ya, persamaan laju reaksi itu hanya dipengaruhi oleh reaktan. Produk tuh enggak ya. Maka persamaannya saya tulis V sama dengan K, NO pangkat 1, Br2 pangkat 1. Ingat ya, yang namanya koefisien itu bukanlah orde ya. Ternyata nilai tetapan laju reaksi itu berarti K-nya. K-nya tuh 0,25 ya. Oke, saya tuliskan 1/4 lah ya. Ya, nggak apa-apa. Kalian boleh tulis 0,25 nggak apa-apa. Jika ke dalam 125 ml labu dimasukkan NO sebanyak 20 milimol. Oke, saya masukkan di mula-mula 20 milimol. Br2-nya 15 ya, saya masukkan 15 milimol. Nah, kayak gini ya. Oke, ternyata yang bereaksi adalah 25%. 25% itu apa guys? 25% itu artinya adalah alfa. Apa rumusnya alfa? Mol reaksi dibagi dengan mol mula-mula. Inilah rumusnya alfa. Ternyata alfanya 25%. Saya tulis 1/4 ya. 25/100 ya. Yang bereaksi nggak tahu, mula-mulanya si NO adalah 20. Nah, maka yang bereaksi adalah 5 milimol. Oke, saya masukkan di sini. Reaksi itu selalu berkurang 5. Berarti min berapa? Jangan lupa koefisien. 1/2 dikali 5. Min 2,5. Ya, maka ini bersisa 15. Ini bersisa 12,5. Nah, ini yang kita pakai. Oke ya guys. Dan hati-hati ini masih mol. Yang dipakai itu adalah konsentrasi. Rumusnya konsentrasi itu adalah mol dibagi volume. Atau milimol dibagi mililiter, itu sama saja nggak apa-apa. 15 dibagi 125, yang ini 12,5 dibagi dengan volumenya 125 di soal ya guys. Ini berarti 1/4, 15 dibagi 5 itu 3 ya. Iya 3, ini dibagi 5 adalah 25, ini saya pakai 0,1 aja ya. Iya, berarti 3 kali 10 pangkat min 1 dibagi dengan 100. Oke, maka jawabannya 3 kali 10 pangkat min 3. Oke, pasti kalian bisa. Jawabannya adalah D. Nomor 49, ini adalah polimer ya. Kevlar merupakan polimer yang bersifat tahan panas dan serat sintetis yang kuat. Rumus struktur Kevlar adalah sebagai berikut.
Saya kasih clue aja ya. Sebuah polimer jika memiliki gugus fungsi itu biasanya menggunakan proses kondensasi. Di sini isomernya itu ada 2 ya. Saya potong di sini. Nah, ini adalah pengulangan yang sama. Ini pengulangan yang sama, ini juga pengulangan yang sama. Maka ini kita putus. Kalau putus nanti membentuk radikal ya. Ini ada radikal, ini ada radikal. Lalu ini lari ke sana. Ini juga lari ke sana. Maka jadi putus. Ya, maka yang jelas isomernya ada 2. Ini berarti salah, isomernya 1, isomernya 1. Ini juga isomernya 1. Nah, oke ya guys. Nah, ini kan otomatis ke sana ya. Ini juga kan putus kayak gini. Ini balik ke sana. Nah, itu artinya menjadi NH2 dan NH2. Nah, ini kayak gini. N sama N ya. Ada unsur N, ada unsur N. Nah, ini yang mungkin ada NH2, ada NH2. Ini NH2, tapi ini H. Kalau di sininya ya. Iya, jawabannya langsung D. Oke ya guys. Nah, yang sisi kanan juga sama ya. Ini ada CO, ada karbonil, ada karbonil. Ini ada karbonil, ini ada karbonil. Sebenarnya Cl ini adalah gugus R ya. Jadi kayak gini guys. Maksudnya saya ambil yang kanan ya. Jadi kayak gini. Nah, oke, kayak gini ya. Kayak gini. Nah, ini kan putus satu ya radikal. Ini juga putus satu radikal. Ini adalah R. Saya anggap R. Jadi R itu bisa dimasukkan sebuah golongan 7 itu bisa. OH juga bisa. Oke ya. Nah, paham ya guys? Iya, jawabannya adalah D. Yuk kita lanjut ke soal nomor 50. Nah, ini soal apa? Soal SPU ya. Sifat-sifat SPU. Diketahui nomor atom Na, Mg, Al. Sebenarnya kalau kalian sudah hafal golongan itu nggak perlu nomor atom ya. Oh, ini ada nomor atomnya dibantu, nggak apa-apa deh. Na11 berarti kan 281. Ini berarti 282. Ini 283 ya. Berarti mereka tuh dalam satu periode. Ini periodenya sama tuh. 3, tetapi golongannya berbeda. Ya, gini ya maksudnya ya. Itu kayak gini. Na, Mg, Al, mereka berada di dalam satu periode. Oke. Urutan jari-jari kation. Kationnya yang ditanya ya. Oke, kalau membentuk kation, maka ini menjadi Na+, Mg 2+, Al 3+. Oke ya. Sebenarnya untuk atom netral atau kation itu hampir sama ya. Kenapa? Kalau misalkan dia Na+, ya ini kan berarti positif hilang 1 elektron, maka menjadikan jadi 2,8. Ya sama aja kan. Mg2+ itu juga sama tuh, maka menjadi 2,8. Nah, Al3+ juga sama ya. Ini berarti kan konfigurasinya jadi 2,8. Begitu ya. Jadi tidak berpengaruh sekali untuk atom netral dan kation. Kita lihat aja sifat SPU ya di dalam satu periode. Mungkin saya sudah pernah bahas ya di pertemuan selanjutnya sebelumnya, Jari itu konsonan, berarti di sini jari-jari. Jari-jari dalam satu periode yang di tengah ini adalah kecil, yang di pojok-pojok sini selalu besar. Ini besar. Nah, kita lihat aja kiri ke kanan itu jari-jarinya semakin kecil. Nah, berarti kayak gini guys. Nah, kayak gini. Begitu ya? Iya, jawabannya mana? Na, Mg, Al. Mana guys? Iya, jawabannya adalah A. Oke, kita masuk ke soal nomor 51. Jika nomor atom S adalah 16, berarti kan 286, berarti S adalah golongan 6. O8 berarti 2.6, O itu juga golongan 6. Di antara 3 oksida belerang, sulfur oksida, sulfur dioksida, dan sulfur trioksida yang merupakan senyawa polar. Oke ya. Syarat polar itu apa? Momen dipolnya lebih besar dari 0 atau gaya tariknya ke salah satu sisi, atau disebut nanti kepolarannya berbeda ya. Itu artinya elektronegativitasnya berbeda. Itu artinya pasti momen dipolnya lebih besar dari 0. Lalu salah satu sifat lainnya adalah di dalam inti itu ada PeB. Nah, ini kita bisa dua konsep ini kita pakai. SO itu kayak apa Mbak? SO kayak gini, SO. Nah, ini adalah salah satu contoh senyawa biner yang sifatnya polar. Ya, saya langsung aja. S kayak gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Nah, ini walaupun masing-masing memiliki 2 PeB, nah ini bukan berarti ketarik ke salah satu kuat. Kenapa? Karena S dan O itu memiliki elektronegativitas yang berbeda. Ya, maka dia tetap polar karena momen dipolnya lebih besar dari 0. Senyawa biner yang polar lainnya itu apa sih? Contoh yang Mbak punya ada HF, ini juga polar. Memiliki perbedaan elektronegativitasnya yang sangat besar ya. Ada HI, ini juga polar ya. Senyawa biner itu senyawa yang terdiri dari 2 atom. Senyawa biner, saya tambahkan ya, yang non polar itu siapa sih? Nah, itu adalah X2, semua si kembar. Ya, saya tuliskan itu si kembar. Apa sih maksudnya si kembar? Contohnya Mbak punya ada Cl2, O2, N2, ya, H2, ini adalah si kembar. Unsurnya sama tuh. Paham ya guys? Nah, sekarang kita masuk ke SO2. Di dalam SO2 dan SO3 itu ada yang namanya ikatan datif ya, atau kovalen koordinasi. Kayak gini bentuknya. O, inti itu lebih stabil jika dia membentuk oktet. Maka kayak gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. S itu golongan 6, maka kakinya 6 ya. Atau elektronnya 6 itu untuk yang berpasangan. Ini yang titik ini adalah punyanya S ya. Nah, dilengkapi oleh O itu 2. Maka O sisanya 4 ya, karena udah kepake 2 ini. Sisanya adalah 4. 3, 4, 5, 6. Nah, di O yang di sisi kiri ini tidak akan menyumbangkan elektronnya. Kenapa? Karena S-nya sudah stabil oktet. Oktet gimana Mbak nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itulah oktet. Nah, ini adalah yang namanya kovalen koordinasi di sini nih. Hanya S yang menyumbangkan, O itu enggak. Nah, ini berarti bentuknya apa? Sekalian belajar ya. Berarti intinya 1, terikatnya 2, bebasnya 1 pasang. Dia bentuknya bengkok. Jadi kalau gambar kayak gini guys. Nah, kayak gini guys. Karena ikatan datif atau ikatan koordinasi, gambarnya kayak gini, ada tanda panahnya. Nah, ini disebut dengan SO2. Maka ketemu langsung ya. Kalau intinya itu polar, berarti SO2 dan SO. Nah, kenapa SO3 itu non polar? Kita lihat ya. S, O, O, O. S itu 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti biar oktet ketambahan O dari sini nggak apa-apa nih. 7, 8. Berarti dia sisanya 4 ya. Nah, di sini O, 2 O yang lain tidak akan menyumbangkan elektronnya. Karena S-nya sudah stabil 8. Nah, kayak gitu guys. Nah, tidak ada PeB di dalam inti. Ini namanya inti. Intinya tidak punya PeB, maka dia senyawa non-polar. Maka bentuknya intinya 1, terikatnya ada 3. AX3 itu segitiga datar. Nah, kalau bikin struktur bangunnya tuh kayak gini guys. S, nah kayak gini O, nah kayak gini O, nah begini ya. Jadi, manakah yang merupakan senyawa polar? Jawabannya adalah SO dan SO2.